Fungsi itu dapat menggambarkan semesta. Walau kadang kurang akurat, tapi setidaknya dia berguna. Ketika kita katakan semesta, tentu tergantung semesta pembicaraan. Dan kalau kita bicara masalah-masalah yang ada di dunia nyata, kita sama tahu bahwa semuanya saling berhubungan, saling berkait-kait, bertaut-taut. Sehingga kalau kita ingin bikin fungsinya, tentu tidak hanya satu peubah saja yang mempengaruhi satu kejadian. Sehingga untuk satu kejadian, kejadian K misalkan, itu ada bermacam-macam peubah yang mempengaruhi dia. Ada katakan peubah dia misalnya X, kita nggak tahu K-nya apa, jadi kita juga nggak tahu X-nya apa. X, ada Y, ada Z, ada alfa, ada sin, ada sod, ada macam-macam. Anggap aja dulu semua perubahan ini berbanding dengan kejadian K. Maksudnya kalau si X ini, si X ini makin banyak, si K-nya makin banyak juga, atau si Y-nya makin sedikit, K-nya juga makin sedikit. Setidaknya dia berbanding gitu, sebanding gitu, berbanding lurus gitu. Karena ada lurus, enggak banding lurus kan kita. Maka bolehlah kita jumlahkan aja semuanya. Kita sama dengan K. Tapi ada yang Y ini berbanding lurus cuma kecil aja perubahannya, ya kita kasihlah dia semacam koefisien kan, sehingga yang mengecilkan lekanya kan K-nya tetap berbanding lurus alfa. Artinya A1 karena sini A1, sini A2 dan seterusnya. Oke, anggap gini bentuk fungsinya. Maksudnya ya lumayan masuk akal kan kalau gini bentuk fungsinya. Bagaimana kita menemukan nilai X, Y, Z ini? Ya sudah, tentu kalau kita bicara masalah nyata kan, tentu kita cari datanya loh. Ini untuk si untuk si X, untuk si Y, untuk si Z, nanti untuk K kan kejadian. Untuk X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, K-nya berapa. Bukan data, walaupun data ini memang agak payah kan. Kalau bukit ditarah loh, kalau lurah ditimbun dulu baru data dia kan. Setelah selesai semua tadi itu, setelah data dia, kita masukkan di gambar. Maksudnya kita bicara matematiknya ya. Anggap X, Y, Z, sini K-nya. Untuk X sekian, Y sekian, K-nya berapa? Untuk X sekian, Y sekian, K-nya berapa? Untuk X, Y, Z sekian, K-nya berapa? Sehingga nanti dapat ditemukan persamaan tadi itu, jadi tinggal K itu sama dengan berapa X tambah berapa Y tambah berapa Z, begitu kan kira-kira. Jadi ketika kita sudah dapat fungsi ini, dua bisa kita kerjakan. Bisa kita lihat seberapa berpengaruh sebenarnya ini perubahan X itu terhadap kejadian K. Apakah pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil? Sama Z ini apakah pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil? Seberapa pengaruhnya? Bagaimana hubung kaitnya? Bagaimana korelasi? Baik, kita lihat. Kemudian kita juga dapat, setelah kita dapat fungsi ini, kita juga dapat mengetahui bagaimana kejadian K ini di luar data yang kita temui. Ini kan data kita pasti terbatas ya, karena kita yang mengumpulnya pun juga tak hingga juga kan, sehingga ada nilai X yang tidak ada di data. Jadi kita bisa kita bisa meramalkan dari fungsi yang ada ini, berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya, AK-nya bisa dapat. Kalau sama orang matematika yang tadi itu namanya realisasi.
Dan karena tadi semuanya berbanding lurus, kita katakan dia regresi linear. Yang tadi itu rumus-rumus saja tidak nyata. Oke, kita lihat kondisi kita sekarang, karena sekarang tahun November 2021. Kita ya semenjak Maret 2020 lah kan, setidaknya di Kota Padang begitu, kita dilanda oleh wabak COVID, sehingga banyak orang ya di masa itu banyak orang diberhentikan kerja, ekonomi susah, dan orang tidak bisa beli. Sekarang akan kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai naik kembali nih, karena jadi kita lihat pasar mulai ramai, orang mulai berjual beli, dan kita dari segi penyakitnya pun vaksin udah ada, orang yang di rumah sakit pun udah banyak, sudah mulai sembuh, dengan tidak mengurangi rasa bela sungkawa kita pada yang terkorban ya. Cuman ketika kita lihat ekonomi kan, kita lihat pasar udah mulai ramai ya. Di pasarnya mulai ramai ini kan tanda bagus tuh, tanda ekonomi bangkit, kan. Bagaimana kita tadi kalau kita kembalikan yang tadi, kita ingin menjelaskan bagaimana pengaruh ke ekonomi. Kita bicara ekonomi terlalu besar ya. Kita cari contoh satu loh. Misalnya online shopping kan, online shop, belanja online. Kan selama COVID ini kan berkurang di rumah ya, kita banyak main HP kan, sehingga online shop. Bagaimana kita menggambarkan online shop ini? Bagaimana kenaikannya? Apa aja yang mempengaruhi? Apakah tadi karena tadi banyak dibuang kerja kan? Apakah bagaimana seluruh banyak yang kerja, yang bagaimana tingkat kerjaan di masa itu. Jadi karena tambah pula tadi karena ya kan ada COVID, yang bagaimana penanganan COVID ini gimana, katakanlah yang tadi kan vaksin kan, misalnya vaksin ya, bisa jadi vaksin mempengaruhi online shop kan, makin banyak orang bisa jadi mempengaruhi kan, maksudnya atau enggak sih, vaksin mungkin enggak sih, mungkin bisa dikit, nanti kita lihat. Sama kita lihat bagaimana nanti ada pula online shop ini kan, ada pula influencer, bagaimana mempengaruhi warganet untuk belanja kan bisa jadi itu ya. Kumpulkan datanya, mulai dari 2020 sampai ke Nov 2021, berapa banyak yang kerja, bagaimana vaksin, bagaimana influencer. Nanti kita lihat bagaimana kenaikannya terhadap bagaimana online shop, makin banyak atau makin banyak online shop, bagaimana yang bikin online shop kan gitu. Nanti hubungkan, artinya ketemu datanya ya, nanti ketemulah fungsinya itu, fungsi belanja online atau dipanggil lain ini dan ini. Ya sindaknya itu aja sih, kira-kira gitu. Ya kalau kita bicara data loh kan, data nih ya banyak yang kan sebenarnya. Kalau yang mau cepat tentu minta ke BPS, kan ke BPS ini kan tentu tidak bisa cuma minta, mereka kadang-kadang tidak lama langsung ditampilkannya di situs dia kan, akan ya tentu banyak datanya, banyak ilmunya. Ya, tapi setidaknya yang mudahnya tadi, maksudnya bagaimana kita dapat
bagaimana matematik itu bisa menggambarkannya, kita cari fungsinya. Semuanya bisa dicari fungsinya. Tapi kalau kita mau bicara masalah hitung tuh, ambil datanya lo, ambil datanya lo. Jadi kalau kita baca ya, carilah dari Maret 2020 ke November 2021. Sekarang kan kita bandingkan nanti bagaimana pengaruhnya, bagaimana anunya. Sekian dari saya, mohon maaf betul-betul atas segala kekurangan. Saya masih kecil, masih belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Sekian dari saya, Lutfi Hadam Fadli. Utusan dari Universitas Andalas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.